apa sekarang tadi udah mulai nulis terapi tahap 2 ya Bu ya. Udah mulai ngedraft lah Ya, gitu. Nah, mungkin draft. bisa ceritain dikit Bu Agatha dulu sebelum terapi nama perasaannya gimana. Lalu sekarang setelah terapi nama apa nih yang Bu Agatha rasain dulu nih biar Pak Jendra tahu dulu. Oke, oke. Jadi sebelum terapi nama ya, jadi aku bisa bilang aku mulai terapi nama ini kan di tahun 2026 ini ya, which is itu aku kenalnya pertama kali ikut Zoom dengan Mas Prabu itu di bulan Januari gitu, dan itu kan nggak lama dari itu, terus aku sama suami kan memutuskan oke gitu kan lagi promo kan waktu itu, jadi kayak yang langsung aja kayak gitu. Ya, Nah, maksudnya nggak pikir panjang gitu kan. Nah, em, 2026 ini kalau aku rasa em, walaupun tetap masih ada apa ya eh, fluktuasi, maksudnya tapi itu nggak eh, apa ya kita bilangnya fluktuasi atau gelombang hidup ya nggak ngerti. Jadi kayak kalau dulu itu kayak lebih roller coasternya itu kayak oh jedak jeduk. Jadi kayak em, kebanting sana sini gitulah ya gitu, roller coaster lah hidupnya gitu ya. Cuman waktu sejak 2026 ini kerasanya nggak se-roller coaster itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah itu lebih bisa ini, masalah ini tuh nggak permanen loh kayak gitu. Nah, masalah ini tuh bisa bisa kok nanti bisa selesai, ada waktunya buat selesai kayak gitu sih. Em, itu yang secara general lebih terasa gitu, secara general. oke. Ya, itu sih dibandingkan tahun-tahun Ya, ya. sebelumnya gitu ya. Karena kan Lalu tentang uh-uh. Karena kan memang saya menikah dengan orang yang lumayan saya bilang spesial aku. juga gitu ya. Gitu. Jadi yang 180 derajat itu berbeda sama saya. Kayak gitu. Jadi em, dari keluarga yang berbeda, terus kayak backgroundnya juga berbeda, terus cara pandang kehidupan itu juga berbeda, tapi somehow nggak tahu akhirnya bisa menikah gitu ya. Nah, terus habis itu ketika menikah ini pun juga kan kami itu menikah belum lama sebenarnya. Kami menikah ada sekitar ini masuk tahun kelima gitu. Masuk tahun kelima. Jadi selama 4 tahun pernikahan tuh ya itu tadi ya roller coasternya itu kerasa banget gitu dari aku yang mungkin singlenya cukup lama ya. Jadi aku baru menikah itu di umur 33 tahun mau 34 gitu. Dan suamiku tuh di umur 36 gitu. Dan kebetulan juga dia itu seorang duda gitu. Walaupun nggak bawa anak ya gitu. Tapi dia seorang duda gitu. Tapi ketika kita ngelihat apa nama kita yang sebelumnya, itu kan dua-duanya punya identitas yang perceraian itu gitu, dua-duanya. Which is suamiku udah pernah ngalamin yang sebelumnya di apa perceraian yang pertama gitu kan. Kalau ini identitas ini masih ada, itu ngeri banget dan mungkin memang itu yang bikin kita tuh bentroknya tuh lumayan sering gitu ya. Lumayan sering juga gitu sih. Nah, akhirnya setelah identitas itu dilepas ya, kita ngerasa lebih tenang sih. Bukan berarti nggak ada konflik, bukan berarti nggak berantem terus, tapi mungkin lebih berantemnya tuh lebih berkesadaran lah gitu. Itu sih. Oke, mantap, mantap. Jadi secara emosional juga udah lebih berkesadaran dan lebih terkendali ya, Bu Agatha ya. Iya, kayak yang aku cerita ke Mas Prabu ya gitu. Jadi kayak Iya, kayak lebih sadar lah, nggak cuman emosi aja gitu. Padahal sebelum iya, itu aku juga iya, backgroundnya kan iya. sebenarnya HR gitu ya, human resource gitu, di mana aku juga memahami emosi manusia dan segala macam. Tapi ya somehow waktu itu mungkin aku bisa nggak kontrol juga untuk emosi sendiri gitu dan nggak menyadari lah gitu kalau misalnya ini tuh marah itu, marah yang seperti ini tuh aku bisa menyakiti orang lain loh. Kata-kata yang seperti ini tuh aku bisa menyakiti orang lain dan aku nggak peduli tentang itu gitu. Aku terutama dalam hubungan suami istri gitu kali ya. Tuh. Itu sih. Aku Oke. dikasih pertanyaan Pak, Silakan, bingung aku silakan. kok suruh Pak ngomong Jendra terus. ada tanggapan, Pak Jendra. Hmm. Pak Jendra, silakan Pak Jendra. Eh, mati lampu ini. Aduh, sebentar. Mati lampu. Mati lampu. Tiba-tiba mati lampu. Ini pemadaman luar biasa ini ya di Pulau Jawa ya. Aduh. Oh iya, pas banget ya. Tapi Mm-mm. internet Iya, masih agak. nyala. Internet masih sih, masih nyala sih. Aku pakai tethering dari handphone ini. Ya, Jadi masih oke. oke. Nggak apa-apa. Lanjut aja kita ya, Bu ya.
nggak apa-apa. Oke, aku ambil ambil sebentar. Aku ambil lilin sebentar aja ya. Agak Oke, Pak. Oke, Bu. udah nyala. Oke, dah puji Tuhan. Oh, udah Oh, nyala lagi. cepet udah nyala Udah. lagi. Ya, puji Tuhan nih. Tumben cepet. Energi nama nyala lagi. Ada-ada aja. Oke. Oke, Silakan Pak jadi Chandra. kalau kalau misalnya memang memang sebelumnya sudah terbukti ya peluang terjadinya itu memang besar keluarga Ah, kan. Karena di mm-mm, suami kan sudah memang ada pisahnya ya sebelumnya dan udah terjadi gitu. mm-mm, mm-mm. Dan di nama ibu sebelumnya juga sama ada pisah, cuma belum terjadi gitu. Amit amit. Keburu Ya. keburu diberesin duluan gitu. Iya. Nah, nanti sebetulnya ke depannya itu kalau ibu lanjutin terapinya lagi, lebih dalam lagi nanti apa namanya berantem gitu-gitu bakalan semakin hilang sih sebetulnya. Hmm, Semakin lebih santai gitu loh. Jadi hmm, konfliknya bakalan sama-sama males gitu ya. Main gitu biarin. hmm, Nah, hmm, lebih ke nanti masing-masing lebih sadar lagi gitu. Kalau namanya semakin masuk ya. hmm, Kalau hmm, masuk masuk karena itu yang banyak terjadi hmm. banyak terjadi dari yang sudah terapi namanya apalagi yang memang ada perpisahannya ya karena Iya, identitas perpisahan itu emang yang paling berbahaya gitu jadi kayak bosnya gitu loh Bu. iya. Jadi Aku berapa kali bos ikut training HCN-nya itu juga. Oh, ternyata yang paling ya ngeri ya, gitu ya. paling ngeri itu karena dia dia istilahnya dari ketiga identitas berbahaya itu dia yang megang semua Hmm, begitu dia ada perpisahan. Jadi semua aspek kehidupannya akan kena, bukan dan itu bukan hanya berefek ke pasangan ya, bukan bukan gitu. Jadi hmm, misalnya contoh eh, orang-orang yang punya identitas perpisahan itu biasanya teman-teman itu nggak akan bisa lama-lama gitu. Ntar ada aja ini, ada aja itu, ada aja ini gitu. Entah konflik ada aja nggak bisa masalah. akur-akur, Hmm, nggak bisa akur-akur sampai berapa puluh tahun gitu. Pasti ntar bisa gini-gini ada konflik gitu. Itu yang kecenderungan terjadi. Terus hubungan dengan orang tua ada aja biasanya gitu. Itu hmm, karena memang memang dia imbasnya kemana-mana bisnis juga sama. Biasanya hmm, kalau nggak bertahan gitu kan ada hmm, aja nanti konflik luar segala macam. Biasanya gitu Bu. Kalau udah identitas perpisahan karena memang dia merangkul identitas buruk lainnya jadi satu gitu istilahnya. hmm. Nah, Iya, itu iya. kenapa jadi berbahaya banget. Cuma kan memang kadang-kadang kan orang kalau nggak terbukti dulu baru nggak percaya gitu kan. Nah, Iya. kalau saya sih udah sering banget buktiin itu. Jadi kayak misalnya ada yang cek nama itu ada cerainya, apalagi energinya lumayan gitu kan. Saya bilang, ini udah cerai atau mau cerai? Saya baru berani bilang gitu. Biasanya jawabannya, wah udah Pak, udah, Jadi udah gitu ya cerai. waktu 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 baca nama suamiku juga gitu, itu nih udah cerai Pak. Belum cerai nih. Atau mau cerai 2 kali nih Loh, gitu ya. ya karena pas kelihatan, kelihatan. Mm, Kelihatan gitu di namanya. mm, Nah, itu yang kadang-kadang orang kan bingung gitu ya. Bahkan saya pernah punya cerita nih. Ceritanya gini. Jadi ada teman saya gitu di orang Jakarta. mm, Jadi dia dia tuh udah pacaran dari kuliah, Bu. Dari awal kuliah dia pacaran gitu, Bang. mm, Nah, mm, pacarannya ini berantem berantem gitulah berantem, berantem. Tapi ya namanya pacaran kan bucin gitu. mm, mm, Jadi mm, ceweknya bucin, cowoknya bucin gitu lah pacaran. mm, Dan mm. pada saat masa pacaran itu dia biasa ditempeleng ceweknya. Aduh, oke. Nah, ceweknya ini teman saya gitu. Mm, mm, Dia biasa ditampar gitu. Biasalah pokoknya itu dianggap sama dia biasa gitu. Terus pernah putus juga putus gitu. Terus sampai sakit, sakit parah gitu, balik lagi sembuh lagi. Nah, sampai akhirnya mereka menikah gitu. Lama pacaran hampir 9 10 tahun lah gitu. mm, Terus akhirnya mereka punya anak gitu, punya anak, anaknya masih kecil.
ya umur-umur 5 tahun 6 tahun gitu. Suatu saat eh, istrinya pulang kerja, sama-sama kerja kan, sama-sama Jakarta, sama-sama kerja. Suaminya duluan pulang ke rumah, istrinya datang ujuk-ujuk, berantemlah mereka. Berantem Hmm. gara-gara hal sepele gitu, ditempeleng lagi lah istrinya. Karena kan Hmm. udah biasa tuh, bener nggak? Dari dulu Hmm. juga gitu. Ditempeleng lah istrinya, tiba-tiba istri ngomong ini, kita cerai, Hmm. gitu. Kita cerai. Dan dia itu sebenarnya bingung, kenapa aku, kenapa kok bisa aku ngomong cerai gitu. Padahal kan itu udah biasa itu. Dan itu mereka benar-benar cerai. Hmm. Nah, pada saat ketemu saya itu dia cerita gitu. Coba deh saya lihat namamu gitu. Ternyata emang ada cerainya, yang Dua-duanya. cewek. Oh, Enggak, yang yang cewek. cewek aja. Yang cewek aja. Yang cewek, yang cowoknya enggak. Nah, cowoknya itu nggak mau cerai waktu itu. Ngapain sih kita cerai, orang dari dulu juga biasa kayak gini. Alasan cowoknya bener tuh. Dari dulu kita juga Mm-mm. kan Mm-mm. biasa berantem gini gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. tempelangnya bukan tempelang yang pakai tenaga dalam gitu, enggak, biasa teh gitu kan ya. Mm-mm. Tempeleng manja mungkin. Nah, Mana ada tuh paling panjang. nah akhirnya bisa Bu, bisa. Dan sampai sekarang ce- ceweknya teman teman saya ini nikah nggak nikah gitu, nikah Hmm. nggak nikah. Terus saya bilangin kan, ya udah kamu ganti nama, saya bilang gitu. Oh enggak, aku masih masih suka nama aku. Oh ya udah, saya bilang. Sampai sekarang juga nggak nikah ya. Jadi dia ngurusin, suaminya udah nikah lagi, udah punya istri lagi. Dianya masih Hmm. enggak, dia masih single gitu, masih ngurusin Hmm. anak. Ya ya ya, nanti saya bilang ini, ya nantilah kalau mau udah bosen, saya bilang, udah bosen gitu pingin berubah baru nanti ganti nama. Gampang Hmm. langsung itu. Jadi kasus-kasus gitu banyak. Jadi dia bahkan ada dulu sempet yang konsul sama saya gitu, dia dia juga bilang gitu, saya tuh bingung nggak Pak, pokoknya saya tuh kayak ada bisikan-bisikan gitu suruh cerai gitu. Hmm. Terus saya bilang kan, nah itu ya itu dari namanya, namanya itu kayak ngirim sinyal, kayak di Zoom saya kan, energinya dikirim terus kan, identitasnya dikirim terus kan. Ya. Nah itu jadinya kayak bisikan gitu, bisa aja, Hmm. bisa aja, bisa aja. Hmm. Dan Oke. kalau misalnya energinya dia tinggi gitu, energi si pemilik namanya ini, nah itu jadi makin ini kan, makin makin kuat gitu. Hmm. Akhirnya, nah sama kayak bunuh diri juga kasusnya kan gitu Bu, dulu. Hmm. Nah, saya pernah analisa orang kan, di namanya murni kematiannya itu bunuh diri. Saya sampai ngomong gini, berapa kali sudah pernah melakukan bunuh diri? Saya bilang gitu. Loh, Bapak Hmm. kok tahu, katanya? Ya Pak, saya sudah 4 kali. Hmm. Gini, sayat gitu. Ya, untuk yang kelima coba. Saya bilang gitu. Jadi kayak apa ya? Dia bilang gitu, karena saya tuh selalu dengar bisikan, suruh bunuh diri. Terus saya Hmm. kasih lihat namanya, nih loh namamu itu peluang bunuh diri itu tinggi. Saya bilang. Faktor terbesarnya itu bukan sakit, bukan apa-apa, bunuh diri, saya bilang itu. Nah dari situlah akhirnya dia percaya gitu loh. Karena kan ketemu saya itu nggak pernah Bu, sebelumnya ketemu saya kan nggak pernah. Terus setelah saya terima namanya, saya bacakan itu, pertanyaan pertama saya gitu, sudah berapa kali pernah melakukan bunuh diri? Udah kayak dukun. Ya, ya, Padahal, ya, ya, padahal saya kan nggak pernah ketemu ya, gitu. betul, betul, Nah, betul. jadi memang 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 kayak kayak gitu tuh pasti kelihatan. Nah, masalahnya kan orang kalau nggak diberesin itu, masalahnya kan yang seperti saya bilang sering kan, HCN itu nggak tahu kapan itu terjadi Tuh. gitu. Jadi ya kita hanya cuma bisa ya menghilangkan itu agar tidak terjadi di jalan kehidupannya kan. Jadi istilahnya itu Mm-mm. di dihilangin lah, biar nggak nanti Mm-mm. ketemu yang modelan kayak gitu. Kalau ketemu kan repot gitu. Oke, Kayak oke. yang kecelakaan gitu kan, Iya. banyak tuh banyak banget sebetulnya kasus-kasus yang sudah cek nama, ada kecelakaan, terus dianya biarin akhirnya beneran kecelakaan. Itu sering Iya. tuh, itu sering kayak gitu saya baca-baca nama itu sering. Bahkan ada Iya. nih, saya di apa namanya, dikasih nama gitu sama sama klien kan. Pak, coba cek Mm-mm. ini Pak.
Oh, itu kecelakaannya 4 kali kan, 4 munculnya gitu. Wah ini bahaya nih kalau kecelakaan kayak gini. Apalagi energinya lumayan nih. Harus Mm-mm. segera nih diberesin karena peluang kematian kecelakaannya tinggi soalnya. Iya Pak, semalam udah kejadian Pak kecelakaan. Meninggal gitu. Mm. Nah jadi kan apa ya, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya raw, dia dibilang rawan, dibilang gimana ya, dibilang berbahaya gitu untuk pemilik nama itu. Makanya Iya, perlu dibereskan. Apalagi ada perpisahan tuh, wah sebetulnya saya kadang-kadang sedih. iya, Tapi nggak boleh sedih betul betul. melihat yang melihat hasil cek nama dari Ya. Bro Prabu itu Apalagi suami istri ya. parah-parah. Hah? Apalagi kalau suami istri ada perceraiannya dua-duanya gitu Nah ya. itu, kecuali Heeh. memang pingin cerai, maksudnya. Ya nggak apa-apa biarin. Oke, kalau yang tentang kecelakaan tuh Bosan memang gitu. itu terjadi di nama anak saya yang dulu sih, gitu. Jadi emang Oh, akhirnya kan ada berapa kali ya, 3 atau 4 kali ya itu muncul gitu. Dan memang di usia em, hampir 2 tahun, yang apa anakku itu apa sobek kepalanya gitu. hmm, Gak sama saya sih, sama sama mbak yang jagain gitu kan. Terus habis itu harus jahit 6 kayak gitu. Nah di situ tuh begitu aku eh, baca apa namanya nama anakku gitu dan ternyata ada namisnya. kecelakaannya, ya ternyata emang ya aku harus ganti nih gitu karena sudah pernah terjadi gitu gitu sih. Betul. Apalagi kalau Sampai masih ganti kecil kan akte ya, Bu? enak. Iya betul, dan akhirnya saya ganti aktenya juga itu Pak Jendra gitu, dan sudah beres Udah semua sih bagus itu. pengadilan pengadilan dan Sudah lain-lain tuh. tinggal tinggal dibiarin aja. Mm-mm Tinggal banget. dirawat saja. Ya, betul, betul. Gitu. Dan memang waktu kalau Kalau misalnya sudah identitas akte. perceraian ini ya, kalau misalnya boleh cerita, itu memang sempat muncul loh, bener. Itu kalau bisikan itu kayak emang itu bener loh. Aku waktu dulu-dulu itu kayak, ini apa yang, what happened ya kalau aku itu ternyata memutuskan untuk cerai nih, kayak gitu kan. Terus gimana ya, gitu. Jadi emang sempat pernah terlintas gitu. Pernah terlintas beberapa kali gitu. Bahkan eh, mungkin walaupun ini waktu yang karena emang aku bilang juga sama Mas Prabu ya 1,5 bulan ini memang ini tuh aku ngerasa kalau aku tuh sangat sering berantem sama suami gitu kan. Nah suami kan juga sebenarnya kan terapi nama juga nih gitu. Jadi mungkin dari identitas lama kami itu sekarang lagi bertarung banget gitu. Lagi bertarung banget dan eh, kemarin tuh sempat kita berantem gitu walaupun terselesaikan dalam 1 hari itu juga itu sempat terlintas dari kami semua ini pisah gitu loh, udah pisah aja gini 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 kayak gitu. Itu belum lama gitu kita kita berantem yang seperti itu gitu, jadi mungkin aku sampai berpikir nih, aku udah HCN tapi kok ini kenapa ini berantemnya begini ya kayak gitu kan. Nah tadi aku tanya-tanya sama Mas Prabu ya mungkin itu adalah bagian dari nama lama yang masih masih pengen pengen muncul dan pengen tampil lah gitu istilahnya gitu. Nggak tahu sih Betul, istilahnya betul. gimana ya, tapi kayak yang gitulah. Tapi ya walaupun akhirnya kita udah berbaikan kembali gitu, maksudnya nggak berlarut-larut ya, hanya di 1 hari itu, bahkan hanya di 2,5 jam itu saja gitu. Tapi ya akhirnya udah baik aja, udah sekarang udah nggak kenapa-napa gitu. Cuman waktu berantemnya itu kok dua-duanya sempat ngomong udah pisah aja gitu. Ya itu kayak 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 dia apa ya Bu? Mungkin itu lonjakan terakhirnya gitu lah karena saking kan dia harus harus keluar juga, harus detox juga kan. Hmm. Bahasanya detox kalau saya gitu. Hmm. Jadi Hmm. eh, lonjakan kayak gitu itu memang memang sering terjadi. Tapi itu beda-beda tiap orang ya. Kalau di saya itu dulu sakit. Kalau di Oh. saya, Hmm. Hmm. jadi Hmm. saya 1 bulan sakitnya gitu. Hmm. Jadi karena memang nama saya sebelumnya itu memang cukup cukup clear lah, cukup bagus gitu. Nggak jelek amat gitu. Jadi detoxnya berbeda. Waktu istri juga sama gitu. Jadi memang di nama saya dan nama istri itu nggak ada pisah-pisahnya gitu. Jadi kita memang jarang banget berantem. Nah tapi pas saya detox nama saya sendiri, saya sakit 1 bulan.
Hmm. Jadi full full kenanya ke saya gitu. Hmm. Itu Mm-mm. udah, wah ini rasanya nggak enak banget. Mau ke dokter nggak sembuh gitu. Saya udah curiga nih, ini pasti gara-gara nama. Hmm. Tapi ya saya lanjut terus kan terapinya, saya terapi lanjut. Akhirnya 1 bulan sembuh sembuh sendiri. Jadi nggak di titik saya bangun pagi itu dia udah sembuh. Nah, Hmm. setelah itu udah jarang banget sakit sampai sekarang. Oke, oke. Jadi setiap orang Secara medis beda-beda. nggak ketemu ya. Secara medis juga nggak ketemu itu sakitnya apa gitu. Nggak tahu. Jadi dokternya juga bingung. Jadi kan ke dokter kan biasa gitu kan Bu. Mm-mm. Kalau udah habis obatnya ke sini lagi gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Situ lagi dicek nggak ada apa-apa. Jadi emang jadi kayak badan itu hangat-hangat gitu. Saya cek darah juga nggak apa-apa, semuanya normal kok ini nggak. Jadi Sampai dibilang betul ya. bapak stres ya katanya gitu. Enggak, saya nggak stres. Kan kadang-kadang dokter gitu ya, gitu. Cuma akhirnya karena saya udah tahu itu, Tapi tapi orang kan saya stres nggak ngaku loh Pak kalau dia stres Pak. apa? Orang stres tuh nggak ngaku kalau dia stres. Oh enggak ya. Ya, ya orang biasanya gitu. Cuma kalau saya sih emang enggak, Bu. Emang enggak stres. Iya, iya, iya. Emang apa ya? Memang aneh aja gitu waktu itu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. akhirnya eh nggak saya lanjutin om. Ya saya kan memang gitu. Saya suka konfirmasi. Jadi kalau kalau misalnya saya sakit gitu, kalau saya pasti konfirmasi ke dokter, dicek Mm-mm. gitulah ini sakitnya gara-gara apa gitu. Nah ini saya Mm-mm. udah karena udah tahu sedang terapi ya udah saya stop Mm-mm. gitu. Mm-mm. Akhirnya ya saya persis 1 bulan itu sembuh, langsung sembuh. Jadi itu udah nggak sakit lagi, badan udah nggak panas gitu. Dan itu lucunya itu ya itu 1 hari langsung sembuh gitu. Jadi nggak kayak enakan nggak gitu, Iya, langsung pok gitu. langsung. Oh ya, ya, oke, oke. Kalau masalah kesehatan sih emang kerasanya di badan lebih enak ya kalau aku ya gitu. Jadi nggak tahu juga sih Pak. Maksudnya dulu waktu aku masih kerja corporate itu tuh memang aku setiap minggu tuh pasti sakit kepala gitu ya. Pasti ada sakit kepalanya entah karena pressure kerjaan atau apa gitu juga nggak tahu gitu. Terus habis itu kalau sebelum terapi nama itu pasti 3 bulan, bukan hampir, hampir pasti ya setelah saya coba untuk ini 3 bulan sekali itu pasti pilek dan batuk gitu. Itu pasti gitu. Kayak yang sedikit-sedikit itu Ya apa ya kadang tenggorok gitu ya. radang, bentar-bentar radang gitu. Terus langsung udah ribet untuk cari obat anti radang lah gitu. Cuman ini yang aku rasain selama ini tuh kayaknya aku jarang banget deh jadi radang gitu. Ya mungkin ini salah satunya, mungkin efek efek baiknya juga gitu dari segi kesehatan gitu. Itu sih. Cuma kalau ibu, kalau menurut saya sih detoxnya lebih ke hubungan sih, kalau karena kedua-duanya ada cerainya soalnya. Makanya nggak Detoxnya sakit, nggak apa gitu lebih ya. ke situ, Oh. bukan ke diri gitu. Mm. Mungkin sih karena kerasa banget Pak 1,5 bulan Gitu ini kayaknya gitu. sih. Karena Satu kan setengah bulan ini luar biasa gitu. Sampai capek sendiri. Sampai nggak mau ngomong gitu. Jadi aku maunya yang penting paham nih. Aku dilanjut mau terus tahu aja Bu, kan kenapa. udah terlalu dulu. Iya bener. Heeh. Ya, yang penting dilanjut terus ya Bu Agatha terapinya. Jadi terapi tahap 2, Pak Jendra, Bu Agatha nih masih pengen lanjutin, masih kangen lah sama terapi tahap satunya gitu. Jadi boleh ya terapi tahap satunya terus dilanjut, Boleh, terus boleh. Bu Agatha lanjut terapi tahap 2 ya, boleh ya. Lanjut aja Bu. Mm. Mm-mm. Jadi Mm-mm. lebih Jadi Di makin masuk melekat. gitu jadi namanya. terapi satu dulu. Cuma bedanya terapi satunya nggak usah apa ya, nggak usah boleh putus gitu lah. Oh, jadi kalau Hmm. kalau memang kan ada juga yang suka nulis gitu ya. Nggak apa-apa lanjut. Itu justru lebih bagus sih Bu. Lebih bagus. Hmm. Dilanjut Iya. aja nggak apa-apa. Iya, tadi Ya, aku udah share sih Jadi, alasannya kenapa aku pengen lanjut gitu ya. Ya sebenarnya sepele banget sih Pak. Aku cuma baru nemu pena yang enak aja. oh Terus aku kalau harus mau siap. berhenti itu kayak wah gitu. Jadi kayak sayang gitu. Nggak apa-apa. Kalau suka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. Karena kan orang kan ya lanjut beda-beda aja terus suka. Bu Agatha. Lanjut aja nggak ya, apa-apa. ya, oke.
Bisa jadi Sip. pulpen itu jadi kunci untuk ibu lebih rajin terapi kan. Bener, 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 bener. Iya, itu Hal kenapa saya sepele saya seperti hal bilangin kan. sepele tapi itu yang berdampak besar gitu. Iya, bener, bener, bener. Iya, itu kenapa saya bilang harus tintanya yang warnanya yang disuka gitu kan. Karena Mm, memang biar nambah. Karena mm, kan memang memalaskan diri menulis. Maksudnya gini, nulis itu kan bukan semua orang suka gitu. mm, mm, mm. Gitu. Betul. Kalau pas yang suka ya suka gitu. Tapi kalau enggak, Iya, betul, Ya, betul. Ya, mantap. Terima kasih Bu Agatha. terima kasih juga Udah. Mas Ada Prabu, pertanyaan Mas lagi ke Hendra. Pak Jendra sebelum kita tutup? Hmm, sebenarnya pertanyaan ini tuh bukan ke akunya secara langsung gitu ya, atau harus ke aku, harus ke tentang aku. Bebas, bebas Bu. ya Mau tanya Iya, apa aja bebas nggak bebas. ya. harus. Nggak harus ya. Jadi kan kakakku kan Ah, juga bebas. akhirnya ambil untuk ubah nama ya, gitu. Ubah nama, dia udah terapi, udah nggak tahu hari keberapa sekarang 20-an kali ya, gitu. Nah, terus habis itu beliau ini memang sebenarnya punya concern bahwa dia dari dulu dia nggak pernah punya pacar, gitu. Nggak pernah punya pacar, terus habis itu tidak pernah in relationship, gitu, romantic way gitu itu dia belum pernah sama sekali. Dan di umur-umur 30, sekarang kan udah tahun ini kan dia 40 ya. Nah, terus habis itu dia eh, sampai dia tuh lupa gitu, sampai udahlah nggak mau mikirin tentang pernikahan lah gitu, udah fokus kerja aja gitu. Nah, terus sampai akhirnya, tapi sebenarnya saya tahu itu tuh sebenarnya ada kerinduan sebenarnya di dalam dia gitu. Dan akhirnya kan aku cerita banyak tentang HCN, dan akhirnya kan beliau oke lah coba gitu kan. Begitu ada kemarin itu akhirnya dia daftar juga langsung tanpa pikir panjang. Dan akhirnya juga mulai mulai terapi, dan dia masih kirim nggak, Mas Prabu? Masih tiap hari Masih terus ya. rajin-rajin Bu Heeh, Melani. masih terus ya gitu untuk kirim gitu. Nah, eh, apakah memungkinkan atau possible, karena gini, dia sama sekali nggak punya social life gitu, karena memang urusin usaha keluarga, dan dia emang taking charge di situ setiap harinya gitu, sampai lembur-lembur dan segala macam. Dia nggak pernah punya social life gitu. Nah, apakah memungkinkan itu bisa dia nanti apa yang diinginkan itu tadi, walaupun dia nggak social life gitu loh. Jadi gimana gitu, aku tuh eh, concern juga sama kakakku gitu. Eh, Kalau misalnya namanya sudah masuk dan selaras segala macam, Bu, apa aja mungkin sih kalau menurut saya, karena eh, segala sesuatu itu kan nanti akan dicarikan sendiri gitu. Entah gimana Mm-mm. caranya gitu yang kita nggak tahu kadang-kadang. Mm. Itu ya sama kayak yang kesaksian saya yang orang Bali yang harus nikah tahun depan umur 31 itu. Mm-mm. Dia kan Mm-mm. juga sama sekali nggak tahu, dia juga social life-nya kurang waktu itu. Cuma kerja, Mm. pulang kerja di rumah, pulang kerja di rumah gitu. Misalnya gitu-gitu aja. Mm-mm. Tapi ntar ada aja, pokoknya dia dikenalin gitu, tiba-tiba temennya mau aku kenalin gitu, tiba-tiba langsung cocok, langsung nikah gitu. Jadi kayak eh, itu yang orang bilang kayak keajaiban kan, Bu. Karena kan Mm-mm. perubahan itu satu detik orang bisa berubah gitu. Bumi Iya. dan langit kadang-kadang kan bisa kayak orang menang lotre kan. Dari Mm-mm. cuma beli lotre satu dapat 2 juta dolar langsung kaya detik itu juga gitu. Nah, itu gitulah modelnya nanti. Mungkin kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Saya nggak bisa cerita juga prosesnya gimana nanti karena setiap orang tentunya beda-beda. Mm-mm. Entah bisa mungkin lagi nongkrong depan rumah tiba-tiba ada yang nanya jalan, mungkin siapa tahu gitu, Bu. Kita nggak tahu. Jadi ntar ada mungkin Ya percaya aja. aneh-aneh lah gitu. Mm-mm. Percaya aja lah Dinikmati ya. aja. Maksudnya gini, Nikmatnya. bilang ke kakaknya bahwa yang penting tujuannya apa jodoh, yaitu ditulis saja nanti kan bisa, dan Mm. fokus fokus ke terapinya saja gitu. Jadi Mm-mm. pokoknya let go aja, pokoknya yang penting sudah menulis, terus permintaannya sudah ditulis juga, ya udah lakukan terapinya aja, nanti tunggu aja gitu. Mm-mm. Karena semakin fokus dia, kalau dia bikin cepat, eh, fokusin nulisnya gitu aja.
kalau Hmm. pengen cepat. Karena semakin kita fokus, pokoknya intinya dalam terapi nama itu simpel, Bu. Tugas kita itu cuma bagaimana membuat nama baru itu semakin cepat masuk ke dalam diri kita. Cuma itu aja tugasnya. Nanti tugasnya dia, dia yang beresin sendiri gitu. Kita nggak usah mikirin tugasnya dia gitu, karena dia itu udah punya tugas sendiri nanti. Hmm. Tapi, jadi ibaratnya ibu itu kurir gitu lah. Mm-mm, Kita mm-mm, itu kurir nganterin barang, pokoknya sampai situ kapan kalau begitu sampai situ udah urusannya nanti barangnya gitu. mm-mm, Gitu mm-mm, kalau terapi nama. Makanya mm-mm. kalau ada yang bilang, oh malas Pak terapi nama, ya apalagi disuruh beresin, orang suruh nganterin dia malas gitu. Dipaksa, harus dipaksa, memang harus dipaksa. Kalau enggak, nggak Iya, nggak nggak bakalan berubah. iya, iya, Nanti bilangin gitu aja bro iya, ke iya, Ya, siap, Bu masih siapa rajin Meladi. kok tiap hari kirim. Masih rajin tiap hari kirim. iya, siap. Kalau gitu, Gitu aja Bu. Nanti Bu Agatha juga bilangin ke Eh, kakaknya. Pokoknya ya. ingat aja nulis apa keinginannya itu di bawah. Kalau bahkan kalau mau lebih lebih cepat lagi, nulis 2 halaman, tapi 1 halamannya itu nama, 1 halamannya itu full keinginan. Boleh juga itu digabung kayak gitu. Kalau misalnya pengen banget gitu ya. Ya, saya bikin lagi gitu. Hmm, Ngebet gitu kan. iya, 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 Intinya kan kita mengepus gitu. iya, ya, iya, iya. Karena kalau kita nggak ngepus, kalau kita nggak bikin paham. keinginan, maka nama akan default. Dia akan menggunakan defaultnya dia sendiri untuk bekerja. Tapi Hmm, kalau kita bikin requestan, nah dia akan mendahulukan requestannya itu gitu. Nah, hmm. kalau kita khususin requestnya kayak nulis sendiri request keinginan di 1 halaman berbeda, berarti kan wah ini nih urgent gitu. Iya. Berarti dia Oh, akan bersuit ke situ sementara. oke, oke. Kalau misalnya untuk kerjaan gitu, kalau kita pengen target apa gitu, tetap eh, nulis di bawah itu atau bisa nulis 1 halaman itu atau gimana? Tentang kerjaan Bisa misalnya, nulis 1 halaman, Bu. Bisa tulis target satu. itu. Mm-mm. Bisa. Cuma kan gini, saya ngomong gini kalau orangnya itu kayak memang senang nulis, kayak Bu Gata kan senang nulis nih. Jadi saya bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau orang yang nulisnya malas, nah mau syukur-syukur apa Hmm, 1 halaman gitu ya, nggak saya bilangin. hmm, Jadi sebetulnya kalau mau itu di bawahnya itu kan memang misalnya target apa penghasilan sekian, jumlahnya sekian gitu kan bisa. mm-mm, Tapi kalau memang mau lebih cepat lagi, ya tulisnya 1 halaman lain gitu. Jadi ibu nulis 2 halaman kan, nulis hmm, nama, nulis keinginan, hmm, bisa hmm. gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya banyak waktu gitu, nah ini kasusnya pernah terjadi. Jadi saya punya satu, nanti aja dah saya ceritain dah di yang jam setengah 9. Oke. Siap, siap. Iya, 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 kepanjangan nanti. Eh, Oke, terima Oke. kasih banyak. Thank you Bu Agatha. Thank you Thank Pak you ya Bu Jendra. Nanti Agatha, kita nanti ketemu di, Terima ketemu lagi kasih. di jam Zoom setengah ya sembilan. setelah ini ya. Ya, Thank you. siap. Bu Thank you. Agatha nanti Sip. boleh nggak izin rekaman Mana? ini aku upload di YouTube supaya orang bisa tahu juga apa yang dirasakan. Tadi aku Kalau boleh, curhat. kalau nggak apa-apa. Aduh, Nggak boleh nggak apa-apa ya sih. sama suamiku? Boleh nggak, Pak? Ya ditanya dulu aja. Aku cerita apa aja? Ya, nggak apa-apa. Nggak semua sih ya, paling Ya dipotong-potong. udah. Oke, Mm-mm. Oke, baik. paling ya Terima potong-potong kasih. bagian-bagian yang tadi aja. Ya, Ya, thank you Bu baik. Agatha. Sip. Thank you Thank you Bro Bu Prabu, Bu Harun ya. Agatha. Ya, terima Sampai kasih. jumpa. Meeting ya.